eh, ulama itu melakukan jalan kedua ketika ada ta'arudul adillah begitu. Nah, saya ingin mengulas begini karena jangan sampai pertanyaannya tinggi-tinggi, ternyata ada sebagian yang memang belum pernah ketemu di dunia itu, maka saya akan ulas dulu baru kemudian kita jawab. Lanjut. Nah, saya ingin mulai dari sini, para kiai. Sebetulnya bisa dibaca sendiri di buku-buku disertasi, ada bagus itu Atharul Ikhtilaf fil Qawaid Usuliyah fi Ikhtilafil Fuqaha, karangannya Mustafa Said itu bagus, melakukan bagaimana kaidah fikih itu kemudian perbedaan kaidah fikih itu melahirkan perbedaan para fuqaha di dalam merumuskan hukum. Nah, kalau bicara fikih kemudian misalnya teman-teman belajar tentang muqarratul madzhab, maka sebetulnya walaupun ulama boleh jadi beda-beda di dalam melakukan klasifikasi, tapi sebetulnya paling intinya ya seperti ini. Mungkin hanya beda istilah, beda penjelasan dan semacamnya, bahwa di dalam fikih itu sebab-sebab terjadinya perbedaan itu yang disebabkan seperti ini. Kadang ada ustaz hari ini terlalu menyederhanakan masalah. Kok ulama berbeda pendapat, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Nah, itu bukan berangkat dari ketidaktahuan, berangkat dari pengetahuan itulah kemudian melahirkan perbedaan-perbedaan. Satu contoh, karena memang Al-Quran juga memberikan ruang-ruang di situ. Pertama, misalnya saya lebih fokus kepada sebab-sebab yang terpenting dalam terjadinya perbedaan itu. Pertama, misalnya ikhtilaful qiraat, perbedaan bacaan. Padahal kasroh dibaca nasab saja itu berkonsekuensi hukum berbeda. Misalnya tentang wudu, sederhana tentang wudu lah. Antara wa arjulakum dengan wa arjulikum itu. Jadi wamsahu biru'usikum wa arjulikum, kalau dibaca wa arjulikum maka kaki itu diusap karena diamalkan biru'usikum gitu. Maka kemudian muncullah kesimpulan hukum bahwa kaki itu wajibnya diusap. Perlu diingat juga bahwa ketika Nabi berbicara misalnya atau mengerjakan, jangan dibayangkan sahabat itu ikut Nabi terus. Ini yang kadang ditandai gitu. Maka wajar ketika sahabat dengar, satunya lagi tidak mendengar. Apalagi di dalam persoalan keluarga, yang banyak tahu ya istrinya, di luar istri kan tidak tahu. Begitu. Anas bin Malik, kalau urusan rumah yang banyak tahu ya istri dengan Anas bin Malik begitu. Di luar rumah, artinya bahwa jangan dibayangkan sahabat itu kemana-mana ikut Nabi terus. Maka terkadang Nabi menyampaikan ini, sahabat yang lain tidak tahu. Makanya dulu dalam kasus ada, kalau yang umur itu kan ada di sana Qiblatain, Masjid Qiblatain. Itu kenapa dinamakan Masjid Qiblatain? Karena waktu itu sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis, sholat asar, itu belum tahu bahwa sudah turun ayat pindah kiblat itu. Pas ada makmum masbuk, langsung bilang sudah pindah kiblatnya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, langsung beda itu, dapat membatalkan sholat, langsung pindah arah. Maka disebut dengan Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Nah, artinya bahwa makanya banyak hal-hal itu yang maknanya memang mustaroh. Bisa dua kemungkinan. Artinya maknanya itu tidak tunggal. Misalnya salah satu guru itu kaitannya dengan suci ibadah itu. Itu kan ulama beda pendapat apakah guru itu al-aid atau at-tuhur.
Karena di dalam bahasa Arab sama-sama digunakan. Terkadang yang turu itu dimaknai sebagai at-turu, suci, kadang dimaknai secara bermakna fi'il. Maka wajar kemudian muncul perbedaan pendapat. Nah, nanti kita akan fokus di ta'arudul adillah karena saya bukan kapasitas membahas satu persatu ini karena bukan di sini tugas saya. Saya nanti fokus di ta'arudul adillah karena berangkat dari pertanyaan itu, bagaimana kemudian menyelesaikan dalil yang terkesan ta'arud gitu, terkesan bertentangan antara satunya memerintah, satunya melarang gitu. Kemudian ada wujud binasin fil mas'alah. Tidak adanya nas di dalam masalah ini. Kemudian yang terakhir al-ikhtilaf bil qawaid al-usuliyah di kajian usul fikih. Nah, begini. Teman-teman begini. Misalnya kalau baca hadis tentang madhhabul istinshaq itu kan amar hadisnya itu. Teman-teman Kama yaqtadi dalil al-akhir fiha, sementara dalil yang lain nuntut B. Begitu itu. Itu kan ta'arud. Satunya suruh berangkat, satunya suruh tinggal di rumah. Nah, lalu bagaimana mendamaikan yang seperti ini? Jadi ada dua dalil yang seakan-akan ta'arud, satunya nyuruh, misalnya satunya larang. Jadi ayat tadi ahadud dalil, salah satu dari dua dalil tidak kama yang tadi dari konflik. Sementara dalil yang lain menuntut yang berbeda. Nah, bagaimana ketika terjadi seperti itu? Di dalam usul fikih itu ada metodenya. Bagaimana menyelesaikan ta'arudul adillah itu? Ada thariqatul Hanafiyah, ada thariqatul Syafi'iyah. Dan ini beda standar. Dan tentu konsekuensinya adalah hukum yang dihasilkan akan berbeda juga. Misalnya, ada dalil dua bertentangan. Di dalam thariqatul Hanafiyah, maka cara pertama adalah an-nasakh. Dalil yang datang pertama dihapus oleh dalil yang datang kemudian. Itu standar awal. Jadi ketika ada dalil bertentangan, maka cara pertama adalah dilakukan nasakh mansukh. Yang datang mutaqaddam dihapus oleh sesuatu yang mutaakhir. Kayak itu. Sementara Syafi'i beda. Syafi'i itu al-tarjih wa taufiq. Ketika ada dua pertentangan, sebisa mungkin dia dikompromikan. Nah, inilah kemudian perbedaan pendapat di dalam fikih itu tidak bisa terhindarkan. Karena standar metodenya juga beda. Ini baru persoalan ta'arud adillah saja, belum yang lain. Karena sekali lagi saya hanya membahas pertanyaan kemarin itu. Ketika tidak bisa dinasakh, misalnya tidak tahu mana yang mutaqaddam dan mana yang mutaakhir misalnya, maka dilakukan tarjih. Mana yang lebih kuat? Nah, dari berbagai aspek itu dilihatnya, min jihadis sanadnya, min jihadis matanya dan seterusnya. Jadi ada ketentuannya itu untuk melihat mana suatu dalil itu lebih kuat dari yang lain. Itu cara ngujinya itu bukan pakai perasaan. Kita ini hari ini kan sering pakai perasaan. Ada standarnya ini. Ada nanti di belakang ada. Baru ketika tidak bisa ditarjih, tidak bisa mana yang lebih kuat, maka baru dilakukan al-tarjih wal tawfiq. Oke, ini banyak dari. Maka dilakukan tarjih.
Nah itu standarnya berat juga di NU itu. Kemudian ketika tidak bisa diterjih, maka dilakukan nasakh. Dia harus dilakukan nasakh. Jadi salah satunya digugurkan karena dia yang datang kemudian menghapus yang datang awal. Kemudian baru terakhir tasawuf. Nah, kita kasih contoh al-jabr tauhid. Tinggal mati suaminya. Wallahi qawna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna al-'ashru bahwa ketika seseorang perempuan ditinggal mati suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sawa'un kanat al-mar'atu hamilan aw ghayra hamil. Baik dia dalam kondisi perempuan ini dalam kondisi hamil atau kondisi tidak hamil. Dalam konteks ayat ini, baik dia hamil atau tidak hamil, kalau suaminya meninggal maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, tetapi ini bertentangan dengan ayat satunya. Ayat satunya kaitannya dengan orang hamil. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna. Orang yang hamil kemudian berapa iddahnya sampai melahirkan. Baik dia iddah karena suaminya meninggal atau karena ditalak. Dia hamil, suaminya meninggal atau ditalak oleh suaminya, maka iddahnya sampai melahirkan. Ini kan bertentangan dengan ayat di atas. Kalau ayat di atas kan kalau suaminya meninggal walaupun dalam kondisi hamil, ya 4 bulan 10 hari. Tetapi di ayat yang berikutnya tidak bisa. Kalau lagi hamil harus sampai melahirkan. Karena sangat umum arti ayat di atas kan. Maka dilakukan al-jamu wat taufiq. Bagaimana caranya jamu wat taufiq? Orang yang ditinggal mati suaminya di luar kehamilan, maka iddahnya ada. Nah itu bagaimana cara melakukan al-jamu wat taufiq? Di tempat Abi ada tanah, ada rumah dan semacamnya. Ini mau dibagi-bagi, tidak mau sengaja. Maunya dimarohin. Udah mau dibagi secara wasiat. Kalau wasiat bisa ada ini. Maunya dipakai parohin. Sementara kakaknya ingin wasiat karena ini sudah amanat orang tua. Datanglah ke kita waktu itu. Datang ke kita dan minta fatwanya. Fatwanya itu ingin mendukung kakak karena ini sudah aman orang tua dan ngasih uang kopi. Gede lagi. Saya bilang gede, jangan kita nomor rekening, jangan kasih, bahaya nanti berpengaruh ke rumusan pidana ini kurang tidak ada kaitan dengan begitu. Dan ternyata rumusan kita mendukung kakaknya yang ngasih uang kopi yang punya metode, dan inilah hasil rumusan kami. Silahkan kalau mau diterima atau silahkan ditimbang-timbang sendiri. Tetapi karena sebetulnya akhirnya agak mendukung hati masalah. Artinya begini, sejak awal almarhum salah. Seharusnya kan tidak begitu. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris itu kan. Kecuali kan sepertiga itu. Kecuali mendapatkan izin. Itu pun wasiat itu berlaku ba'dal maut kan. Kalau ba'dal maut itu ada ahli waris tidak setuju, ini setuju ini tadi, maka tidak berlaku wasiat itu. Berlakunya kepada yang menerima. Tetapi itu sudah saya bilang maaf wali syar'i wa yatamu kullun minal mus bertentangan dengan ketentuan agama bahwa dihidangkan mithlu hadil. Kalau mau ya nanti dihibahkan mangga. Jadi kalau nanti mau ini ya diinikan dulu dah itu bagi secara faraid. Nanti kalau kakak yang laki-laki kasihan ini perempuan miskin, jangan sampai kemudian. Makanya saya termasuk kritik itu teman-teman di kiai-kiai kita itu hati-hatilah ketika di masyarakat.
karena harta belum dibagi-bagi itu sudah digunakan untuk tahlilan ini itu dan semacamnya. Padahal itu harta ahli waris. Saya kadang mikir kalau mahjur aneh ada itu ngeri itu. Kalau tidak ada mahjur aneh bisa minta keriduan semuanya selesai. Tapi kalau mahjur aneh kan tidak bisa. Makanya kalau mau sudah keluarin masing-masing. Pribadi-pribadi sudah sebagai bentuk birrul walidain, ayo kita sumbang. Ini dari otak hati firqah ahli waris itu. Kenapa? Karena ketika orang meninggal secara otomatis dia pindah ke pemilikan dan harus ditentukan sesuai dengan faradu. Kalau mau nanti istilah dari sebagainya setelah itulah. Atau kalau mau nanti masih hidup dihibahkan saja ke anaknya, kamu ini gitu. Jangan wasiat itu kan repot. Karena wasiat itu berlakunya setelah meninggalnya. Oke lah wasiat begini, setelah meninggal ada wali waris tidak berlaku. Kalau dihibah masih mending itu. Sebelum masih hidup udah kamu kasih rumah, kasih aman itu. Tapi kalau wasiat susah. Nah ini pentingnya ilmu itu. Karena kalau tidak ya kiai-kiai inilah yang masuk duluan ke neraka. Kita kan lebih uang fitiah, uang ngaji itu ngeri itu. Ini sudah ada ya. Makanya saya usahakan tidak dimakan kalau uang-uang begituan. Karena saya lumayan. Di Cisarua itu bicara ratusan juta yang keluar. Mertua saya itu sudah nabung lebih 100 juta. Saya bilang, ngapain nabung itu jadi ahli waris. Saya sampai bilang ke umi saya itu, Mi, kalau nanti meninggal saya ngaji dengan Tuhan. Jelas itu kalau anak yang ngaji, daripada orang transaksi 5 juta sampai 7 juta. Kan ada transaksinya seminggu. Kan wajar, saya mengaji itu memang capek. Dapat 500 itu wajar. Saya sehari bisa cuma dapat 500. Ini seminggu ngaji gitu, dapat 400 itu. Wajar dari mana? Tetapi dalam kondisi masyarakat kita yang miskin kan kasihan. Sekarang ini Ustaz di mana-mana ada terus orang yang meninggal itu. Ada memang pencari. Nah ini yang rusak marwah Ustaz sebetulnya. Makanya ayo kita belajar yang benar saja. Karena begini akhirnya kan tukang ojek pun jadi Ustaz ketika kondisi begitu. Pakai ini semacam. Ya saya tahu itu ada beberapa yang sebenarnya tidak layak jadi Ustaz itu, tapi ketika musim begitu itu mendadak jadi Ustaz. Dan inilah yang merusak marwah Ustaz. Sehingga orang yang Ustaz beneran itu rusak. Saya dulu awal-awal di situ itu, karena saya tidak mau kayak begituan. Kalau Pak Gilir itu saya tidak mau. Saya waktu itu jualan kerupuk. Kalau mau beli kerupuk saya. Itu apa di masyarakat? Ustaz kok bubudurnya? Karena jualan dan bubudurnya. Saya mikirkan begini, daripada mengharap kalau Pak dari masyarakat, saya murni ngajar untuk maisha keluarga, saya bisnisnya itu dianggap bubudurnya. Dan banyak yang berhenti ngaji. Nah ini tantangan gitu. Dan umat ini harus dicerahkan. Jangan kemudian didoktrin ke hal-hal yang kemudian mengamankan kita padahal itu tidak benar. Nah doktrin ini yang harus menurut saya umat ini dicerdaskan. Jangan kemudian karena ini menjadi lahan. Saya sampaikan di sini karena teman-teman ini PKU. Kalau di luar saya tidak menyampaikan. Tapi kalau PKU cara berpikirnya masih itu gagal PKU. Ya, masih berpikirannya caranya begitu itu menjadi beban umat. Buktinya apa? Kalau ada bantuan kiai dapat terus. Betul. Saya beberapa kali termasuk apa dulu itu. Ini saya bukan fuqara masyarakat. Kalau dapat bantuan fuqara dari pemerintah itu gimana? Karena itu bahwa kiai itu pengangguran, tidak punya penghasilan dan harus disantuni. Nah ini kan coba agak keren sedikit lah jadi kiai itu. Ngasih, kalau bisa ngasih itu setiap kalau mengajar ngasih makan begitu itu. Nah harus mulai berpikir begitu. Nah dan itu pengaruhnya luar biasa. Saya kalau sopir tetangga yang tua-tua itu di amplopin gede itu lain itu. Nah ini saya mikir ini nggak ada enak ya ini. Kasih uang gede ini diceramahin dia dihapus. Makanya untuk orang mau wasiat itu kan tidak boleh sepertiga. Lebih dari sepertiga karena haknya cuma segitu gitu.
Kalau lebih, ya harus ada izin dari warathah. Kenapa harus ada izin? Karena lebih dari sepertiga itu haknya ahli waris sudah. Makanya kalau mau wasiat nggak boleh lebih dari sepertiga. Kalau lebih harus ada ijazah. Kenapa? Harus ada izin dari ahli waris. Karena itu sebetulnya yang diwasiatkan itu punya ahli waris. Begitu, haknya ahli waris. Kalau ahli warisnya tidak mengizinkan, maka tidak sah itu wasiat. Termasuk ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yad'una azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul wa yaqdir. Dulu iddah perempuan tinggal mati itu kan setahun. Lalu dihapus dengan ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yad'una azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin. Dihapus dengan ayat, kan bertentangan, satunya nyuruh setahun, satunya nyuruh 4 bulan 10 hari. Mana yang maka dilakukan nasakh? Mana yang datang pertama, mana yang datang kedua. Cuman kalau lihat di ayatnya, seharusnya yang datang kedua itu yang atas. Itu ada beberapa orang ayat pandangan Hanafi ini tidak bisa ditarjih begitu. Tidak bisa mana yang lebih kuat mana. Akhirnya fatarokal Hanafiyah itu dua hadis ini kemudian menggunakan kias dengan sholat yang biasa. Makanya kalau di Hanafi itu sholat istisqa ya sama, sholat kusuf itu sama dengan sholat biasa, sholat sunnah biasa. Nah, kalau Syafi'i mentarjih hadis yang kedua kalau Syafi'i. Makanya kita pakai rukunya ada 2. Rakaat pertama rukunya 2, rakaat kedua termasuk qiyamnya 2. Sudah jam 12 ini yang presentasi belum ini. Sekarang pertanyaan kedua tentang al-isabah wal khata' fi ijtihad. Cepat saja ya, belum masuk materi yang tadi. Nah, kemarin ada yang tanya tentang Imam Ghazali itu gimana posisinya kaitannya dengan skema yang ditawarkan oleh Nashqar itu. Nashqar itu Hambali sebetulnya, maka wajar beliau itu penganut mufti akhir itu. Hambali kan gitu. Nah, ada di dalam ijtihad itu ada penganut musawwibah, ada mufti. Siapa musawwifah itu? Alladzina yaqulun bi anna kulla mujtahidin musibun fi ijtihad. Bahwa setiap mujtahid itu benar di dalam ijtihad. Nah, ini Asy'ariyah Mu'tazilah dan masuk di dalam Al-Ghazali Al-Ghazali. Kemudian ada kelompok mufti bahwa tidak semua mujtahid itu benar di dalam ijtihadnya. Mereka mengatakan innal musibah fi ijtihadihi wahidun minal mujtahidin wa ghairuhu mufti. Makanya kan ada hadisnya itu idza kana hakim asaba falahu ajrani wa idza akhta falahu ajrun wahid. Berarti ada yang salah gitu. Nah, mufti ini ternyata memang dianut oleh jumhur muslimin, dianut oleh mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i. Jadi salah itu Imam Syafi'i termasuk mufti kalau dibaca di konsep ijtihad itu. Tetapi khalafahu fi dzalika mu'dhamu ashabi. Memang mayoritas pengikut mazhab Syafi'i itu berbeda dengan Imam Syafi'i. Mayoritas mazhab Syafi'i itu musawwifah termasuk Imam Ghazali. Nah, oleh karena itu
saya menawarkan ketika bagaimana skemanya. Kalau skemanya, kalau ini kan skema yang muftiah tadi, membedakan. Kalau saya dan sepakat ada apa-apa, silahkan bahas skema sendiri. Kalau ini hasil ijtihad juga, ijtihadnya Muqallid itu kan lain dengan ijtihadnya. Nah kalau skema saya begitu, jadi ranah fikih yang aspek ra'yun dan ijtihadnya itu lemah atau memang tidak ada, maka di situ bagian dari juz'un syar'i. Masuk di situ yang tidak boleh dan ada juz mukhalafatuh. Tidak boleh. Mohon maaf teman-teman, di PKU itu kalau hitung-hitungan kayak misi pembinaan itu rugi, jujur. Saya kasih contoh, ini bukan yang dikasih tahu kepada dia. Saya ngasih ngisi kepala panjang 3 jam lewat Jakarta, dikasih amplop 500. Coba hitung-hitungan, artinya 150 habis 100, pas sudah 100. Bensin 200 dan 300. Ngasih sopir 150, 450. Sisa buat saya 50. Mobil nyerempet tiang gitu. Coba, iya, nyerempet. Jadi ya begitu itu. Jauh ke Nanggung. Sisanya paling 50. Itu belum lagi kalau masih hampir dulu di pinggir jalan. Parkir. Parkirnya yang dari itu. Parkir dan sana. Nah, coba kalau hitung-hitungan sudah mau saya coba ke Parung Panjang, ke Nanggung dan semacamnya. Itu. Kalau ngajar itu berapa gitu? Udah saya capek-capek pakai Zoom itu. Tetapi di MUI itu saya malah seperhalu kepada panitia. Ke Parung Panjang motoran itu. Paling dikasih 100.000. Nah itu inilah hikmah, keilmuan itu. Nah, jadi kalau saya lihat begini, teman-teman saya sama ngobrol kemarin. Di MUI itu banyak orang muda. Tetapi kenapa kemudian tidak banyak berkuburan? Tidak siap dengan begini dulu begitu. Awal-awalnya semangat, beberapa pun tidak dapat uang dan mundur. Termasuk dia, saya yakin kalian begitu nanti. Setahun masih 1, 2 tahun oke. Begitu. Maka disitulah nanti kalau jadi panitia dan semacamnya betul-betul hikmah. Hikmah keulamaan, barokahnya luar biasa. Kalau hitung-hitungan begitu, ini pematerinya ada. Belum lagi harus nyiapin materinya kan begitu. Yang isi kiai-kiai yang dikasih harus gorogi juga harus ini, materi juga harus dipersiapkan. Kalau hitung-hitungan begitu udah mau. Kalau pragmatis, mendingan hadir maulidan. Dapat PC, udah jelas amplopnya, tetanggaan dan semacamnya. Kalau urusan dulu, tapi kan kalau semuanya berpikir begitu, siapa yang harus berjuang di jalan ini? Jadi itu yang sekarang Anda sepakat apa-apa. Terus nah, ini saya jelaskan juga al-aqaf baina tasawuf wal fiqh. Kemarin nanya tentang tasawuf dan yatafaqqah, faqad tazaddaqa ilmal kufri al-fasi. Cuman ini banyak ditentang oleh ulama yang lain karena Imam Malik itu bukan mutasawwif, bukan sufi. Dan tentu ini kan apalagi kalau orang-orang Wahabi tidak mau orang tasawuf, maka menolak makalah ini. Nah sebetulnya ini kan melakukan keseimbangan. Apapun itu begini, memang fikih itu kalau kita hanya megang fikih terkadang kita ini orangnya tidak wow.
Coba begini, dalam konteks fikih itu kalau ulima ridho gitu kan boleh diambil. Misalnya ini sudah membudaya kalau buah yang jatuh gitu boleh diambil kan? Itu kan sudah ulima ridho, kan fikih boleh. Tetapi kalau kajian tasawuf kan masih mikir masalah aspek kewaraan, masalah syubhat dan begitu itu. Nah itulah kemudian maka harus diramu antara fikih. Termasuk di dalam sholat. Fikih kan biasanya berbicara dalam konteks yang mungkin syarat itu terpenuhi selesai. Tetapi kan tasawuf kan berbicara khusyuk. Ketika kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu memastikan bahwa ya hati itu dikawal oleh tasawuf itu. Wal muwadhabah ala sunnatin nabi dan mengikuti terus-menerus atas sunnah nabi. Jadi berpatokan pada terus-menerus pada sunnah Nabi. Maka di dalam tasawuf itu kullu ilmin ya'rifu bil insanu rabbahu fa huwa fi sabilil tasawuf. Setiap ilmu yang seseorang itu mengenal Tuhannya, maka dia berada di dalam jalan tasawuf. Jalan tasawuf itu bagaimana dia mengenal Tuhan. Tinggal nanti ini tugasnya guys lebih adalah saya. Terus nah ittiba taklid dan ittiba itu ini sebetulnya hanya takut ada yang belum pernah ketemu dengan taklid dan ittiba saja. Jadi ada muqallid, ada muttabi. Kalau taklid itu adalah akhdhu qawli wa'ir min ghairi ma'rifati dalil. Jadi mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, atau dia hanya meriwayatkan. Kan begitu, itu kata Ustaz saya. Speaker itu repot dia diskusi, itu sudah dari sananya mau ditari abang, itu repot. Jadi tidak bisa diajak diskusi. Siapa dulu ada yang Mahat Ali itu. Waktu saya ngeritik aspek itu marah-marah dia itu, marah-marah. Karena saya kritik apa dalilnya. Pas mau lulus, dia nulis skripsi kritik tentang aspek. Hasil saya. Jadi, iya. Tapi untuk karena begini, kadang kan kita aspek tapi HPV-nya keren-keren, HP-nya juga keren-keren, dan semacamnya. Pas bagian ngaji saja, aspek kan repot juga tidak beneran bilang. Itu kan repot. Jadi pas urusan begitu, kita tidak mau wasilah pakai kacamata, tidak. Tapi pas nonton video dan semacamnya. Tapi tidak salah juga, karena itu warisan kan biasanya begitu kalau di kita itu ini warisan dulu untuk ini siapa tahu kan boleh jadi takut mengganggu tetangga dan semacamnya. Kan boleh jadi. Tetapi ketika meyakini bahwa itulah yang benar, yang kemudian pakai speaker masalah di tanah itu masalah. Itu yang masalah itu. Ketika kita pakai speaker masalah itu. Tetapi ketika mereka begitu dengan pertimbangan kan ada bagusnya juga itu. Tidak mengganggu tetangga dan semacamnya. Tapi daripada dangdutan, kita tidak mengganggu tetangga itu, tapi dangdutan terus yang nyari kan masalah. Saya sering kritik tetangga itu. Ini kalau dengar anak ngaji itu kan terganggu, tapi kalau dangdutan kok tidak terganggu, ini sebetulnya ini Al-Quran yang ganggu kalian, atau sebetulnya Anda ini masalah. Dan iya, nyaring dangdutan dari tetangga itu tidak ada yang komplain. Pas anak-anak ngaji di rumah karena ini komplain macam-macam.
Ini sebetulnya yang salah itu ngajinya itu. Kalau Anda yang punya masalah penyakit hatinya, gitu. Ada dua kemungkinan, itu harus dilakukan studi juga itu. Jangan sampai kita yang dianggap salah, sementara orang-orang dangdutan dibiarin semacam itu. Kan gitu. Orang akhirnya harus aspek begitu itu kan repot juga. Enggak, saya bukan dalam konteks ngeritik aspek, enggak. Tetapi aspek yang hulu, hulu fi aspek ini, artinya yang kemudian kita dianggap masalah. Ada makharijul hiyal, ada kajian tersendiri nanti, ada khilaf yang syar'iyyah. Jadi termasuk di dalam Al-Quran ada contohnya. Hiyal syar'iyyah itu contoh Nabi Ayyub. Wa khudh biyadika dhifan fadrib bihi wa la tahna. Jadi dulu itu kan pernah ketika istrinya Nabi Ayyub, kan Nabi Ayyub kan sakit, keluar karena ada hajat, dicari oleh Nabi Ayyub dan kamu langsung ini, nanti kalau saya sembuh maka saya akan pukul 100. Pukul 100. Padahal ini kan istrinya soleh. Nah kemudian ini makhluk solusi keindah itu. Maka kata Allah apa? Ambil seutas kayu yang 100 kayu, jadi kayak ini. Bisa kan kita masuk ke neraka orang yang harus bayar financial. Tidak bisa. Ketika memang al-mu'ahadin, bukan al-mu'ahadin, yaitu sebuah atau orang-orang asing yang masuk di negaranya orang Muslim dengan al-yusam al-yam ditakdir atau fisal. Ya. Sebelum jauh-jauh ke situ, ternyata saya pernah membaca bahwasanya setelah peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, bahwasanya Kanjeng Nabi sendiri itu langsung bersegera membangun persaudaraan antara penduduk Madinah dan penduduk Muhajirin. Ini sebuah gaya hidup untuk timbul rasa rukun. Karena yang mau tidak mau, perselisihan antara kabilah, antara suku zaman dulu itu masih sangat kencang, kental. Saya siapa, kamu siapa, kan seperti itu. Akhirnya hadirnya Kanjeng Nabi untuk setelah hijrah, ini salah satunya adalah untuk membuat kerukunan atau bahasanya membuat persatuan di antara kaum Muhajirin dan yang kaum yang lain. Untuk asas-asas yang didirikannya pertama adalah kesetaraan hukum, al-alaqah al-hakamah. Yang kedua adalah al-kekuatan saling mencintai atau mahabbah. Itu harus dilandasi atas pola-pola pikir seperti itu. Nah, di negara kita, di Indonesia, itu kan dalam kajian kontemporer tentunya ya, bahwasanya kita mengenal dengan bahasa ad-daulah al-muwahhadah al-wataniyah, atau satu negara, daulah al-muwahhadah, satu negara yang menimbulkan al-daulah muwahhadah, negara satu yang wataniyah. Wataniyah itu berarti kebangsaan yang nasionalisme. Di situ mencakup tentang kehidupan bersama untuk membangun negara yang dimana isinya banyak atau bukan agama Islam umumnya ya, bercampur dari lebih ke ketika membahas ta'ayus dalam Indonesia ya, berarti larinya ke pemerintah mengatur undang-undang kebersamaan, persatuan dan lain sebagainya. Mungkin itu aja.
masuknya ini dengan apa namanya, isbat ru'yatul hilal. Kan ini dulu tuh apa namanya, sidang isbat dulu tuh, isbat apa, hilalnya ini dia sudah terlihat atau belum. Kalau sudah terlihat berarti sudah masuk Ramadan dan wajib puasa. Di Indonesia kan ada yang lembaga yang melakukan ru'yat. Kalau di barat kan, di negara yang minoritas muslim belum tentu ada. Kemudian pemerintah di sana pun, di negara barat yang minoritas muslim ini, nggak mungkin juga, bukan nggak mungkin, apa ya namanya ya, nggak menentukan ini gitu, nggak menentukan awal Ramadan gitu. Karena bukan ininya. Nah, lalu muslim yang ada di negara muslim yang tinggal di sana ini, mereka Ramadannya gimana? Masuk Ramadannya ikut mana? Nah, fikih akaliyah menjawab bahwa kalau misalkan di sana tidak ada Islamic Center yang kemudian menetapkan bahwa Ramadan hari ini misalkan telah masuk Ramadan atau ru'yah telah terlihat, apa, hilal telah terlihat dan sudah masuk Ramadan, nggak ada tuh. Nah, maka fikih akaliyah memberikan solusi. Muslim di sana itu mengikuti ketetapan isbat ru'yatil hilal yang negara terdekat itu dari negara tersebut. Tahu nggak? Gitu. Iya. Jadi seperti itu. Mungkin begitu dari saya. Mohon maaf apabila tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk fiqhul aulawiyat sudah jelas ya dari segi makna lugawi. Aulawiyat kan bentuk jamak dari kata aula, kemudian dimasukkan di nisbah. Aula kan lebih utama. Jadi fiqhul aulawiyat adalah fikih yang membahas tentang keprioritasan. Jadi pasti di dalam fiqhul aulawiyat itu ada dua kasus yang dibentukkan. Jadi ada yang maslahat, ada yang lebih maslahat, ada yang mudarat, ada yang lebih mudarat. Nah, tapi dari segi definisi di sini dijelaskan bahwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati laha haqqu taqdimi 'ala ghayriha bina'an 'ala ilmi bima biha wa bil waqi' alladhi yatatallabu. Nah, jadi yang dimaksud fiqhul aulawiyat adalah mengetahui hukum syariat yang memiliki hak untuk mendahulukan, didahulukan dari segi etimologi ya gitu. Saya belum melihat lebih secara etimologi yang saya tahu ya. Hador itu mungkin lebih bisa mutaradif atau mungkin lebih dekat dengan al-madani mungkin gitu ya, al-madani gitu. Karena hadori bisa ada al-insan al-hadori, ada al-insan al-badawi gitu.
seperti di Arab sana dulu ya ada orang Baduy dan orang gitu, kota gitu. Nah di sini kalau untuk terminologi saya juga baru tahu ini di sini ya, karena saya sudah mengecek di beberapa kalau untuk website di jatim.nu.org.id dan di nu.org.id, kemudian saya juga ngecek di karya Dr. Muhammad Ammarah fi Fiqhil Hadarah Al-Islamiyah itu Mesir, kemudian As-Sayyid Ali Al-Husaini As-Sistani Asy-Syi'i, beliau itu Syiah ya. Kalau disebutkan di sini Ayatullah As-Sayyid Ali Al-Husaini As-Sistani Fiqhul Hadarah itu Beirut. Kemudian ada juga Imaduddin Khalil fil Fiqhil Hadari haula manhajin jadidin di dirasati hadaratul Islam, itu Kairo ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Kiai ya. Pada slide ini fiqhul hadarah itu al-ahkamu al-muta'alliqatu bil waqi'i awil hadarati li hululil masyakil allati tansha'u bisababi tilkal masyakili al-waqi'iyyati awil hadariyah. Mungkin ringkasnya begini, adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan realita gitu, atau peristiwa atau hadarah ya, peradaban, untuk solusinya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi atau tumbuh atau berkembang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan yang realita tadi, awil hadariyah. Ini di sini kalau yang saya baca ya, jadi masalah-masalah yang berkembang di sini berkaitan dengan fikih hadarah itu adalah termasuk di situ adalah siasat, kemudian dan sebagainya ya, ada politik dan sebagainya. Karena untuk dari segi takrif itu saya masih agak-agak kurang paham ya untuk contoh dan sebagainya. Tapi saya bacakan dari yang saya ambil dari websitenya, saya ngambil dari 3 website ya, jatim.nu.org.id. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi ya. Di sini lanjut ya, di sini fikih peradaban. Tadi ya, kalau ada Al-Insan Al-Khatari dan sebagainya. Nah ini saya kutip ya, Kiai Haji Afifuddin Muhajir memaparkan fikih peradaban bukanlah fikul adab atau hukum tata krama atau sopan santun, melainkan fikul hadar, itu udah saya jelaskan tadi. Sementara Khatib Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBN Gus Faiz Syukron Makmun, menjelaskan fikih peradaban berarti ada al-fiqh, ada juga al-hadarah. Tadi sudah dijelaskan juga ya. Tapi beliau ya mencoba untuk memahami, sementara al-hadarah ya, maksud beliau adalah hasil segala upaya budidaya manusia, kemampuan intelektual, kemampuan fungsi pikir manusia yang kemudian menghasilkan sesuatu yang disebut dengan peradaban. Kemudian saya lanjutkan, Ketua Panitia Nasional Halaqah Fikih Peradaban Haji Ulil Absar Abdallah Gus Ulil mengatakan bahwa program dan hukum positif negara. Gus Ulil menegaskan ketika bangsa Indonesia menerima Pancasila dan NKRI sebagai sistem politik bernegara, maka konsekuensinya adalah menerima hukum positif negara yang diproduksi oleh parlemen. Ketiga, kedudukan negara bangsa. Tadi mungkin ada yang bahas juga ya, al-wataniyah. Kedudukan negara bangsa. Meski para ulama di Indonesia sudah menerima sistem negara bangsa, tetapi PBNU hendak menjadikan kedudukan negara bangsa ini sebagai sebuah konsensus global yang akan disepakati oleh para ulama sedunia. Keempat, soal perang dan damai. Pada isu ini dibahas pula soal kedudukan jihad dalam Islam serta masalah-masalah seputar minoritas. Nah, saya juga banyak mengutip ya dari beberapa, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung juga. Ya mungkin cukup sekian aja, bisa diteruskan masing-masing. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini semoga tidak menyesatkan ya, karena kan lingkungan di mana kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, meskipun saya sendiri nggak merasa menjadi khalifah ya, tapi saya merasa menjadi manusia yang ada kaitannya dengan lingkungan. Di sini disebutkan lingkungan itu terdiri dari 3 unsur: air, udara, dan bumi. Sebenarnya saya pribadi kurang sepakat karena harusnya ada unsur api di sana. Karena supaya sama dengan Avatar. Namun sebenarnya begini, kalau kita bicara, sebenarnya yang paling unik di antara fikih-fikih yang atas sampai bawah itu sebenarnya tema yang saya bicarakan. Karena sebenarnya fikul bi'ah itu berbeda dengan fikul hadharah, fikul aqliyah, fikul ta'ayus, yang sebenarnya mereka masih kaitannya dengan af'alul mukallafin. Fikul aqliyah membahas tentang perbuatan mukallaf yang minoritas. Fikul hadharah membahas terkait dengan peradaban yang itu buatan manusia. Lah ini fikul bi'ah, fikih yang membahas terkait buatan Allah Subhanahu wa taala. Lah, apa yang akan kita jelaskan di sini? Lah, saya ingin menarik sedikit ke hal yang lebih filosofis. Sebenarnya kalau kita berbicara soal anasir atau tobi'ah, itu kan kita mendengar ada filsafat Yunani yang berkaitan dengan itu. Di dalam Maqasidul Falasifah Imam Ghazali mengatakan sebenarnya cukup untuk dijadikan sebagai dalil terhadap pelarangan segala hal perbuatan yang merusak alam semesta, termasuk juga merusak alam semesta adalah perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencuri, maka kita juga merusak bagian dari alam semesta, karena manusia, alam semesta kaitannya ada keterikatannya. Apalagi kalau kita bicara soal yang termasuk alam semesta itu adalah astronomi. Di keyakinan filsafat Yunani itu kan bahwasanya gerakan astronomi itu mempengaruhi gerakan di bumi. Saya berbicara soal portal ya, karena saya orang Bojonggede ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya fikul bi'ah di sini adalah sedang membicarakan bagaimana kita berlaku baik kepada apa yang diciptakan, apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bagaimana kita mendayagunakannya secara fikih, secara syariat, dan secara apa yang dipahami oleh dalam kitab yang kita baca ya. Jadi seperti itu. Kira-kira ya seperti yang saya awali, semoga keterangan saya ini nggak sesat dan menyesatkan, karena kan saya bukan pakar dibilang ekologi. Terima kasih. Wallahumma fiqil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis ya. Baik, kita tidak punya banyak waktu untuk minimal baca nanti, karena ini wajar kemudian tadi Ibu Tayu baru dengar sekarang. Ibu Tayu ini yang semalam kajiannya memang di Malaysia. Jadi kalau teman-teman lihat jurnal itu biasanya teman-teman Malaysia yang banyak menulis. Nah, tinggal agak ini saja fikut taqarrub, fikut ta'ayus, kemudian fikut aqliyah itu hampir sama. Kalau fikut taqarrub itu kan kita berbicara tentang relasi saya di sini, muslimnya di negara yang lain. Nanti bagaimana membangun relasi antar negara gitu. Itu fikut taqarrub. Sementara fikut ta'ayus itu adalah muslim yang ada di negara kita. Jadi ada di dalam. Nah, bagaimana kita membangun relasi, membangun kebijakan dan semacamnya ketika non-muslimnya ada di negara kita misalnya. Kemudian ada fikul aqliyah, sebaliknya
Kalau tadi figur Tayus itu non muslim ada di tempat kita, kalau aku lihat itu kita yang ada di tempat non muslim. Nah itu tentu harus ada respon kaitannya dengan fikih, kondisi-kondisi seperti itu mau tidak mau fikih tetap harus hadir. Kemudian al-Rawiyat Al-Rawiyat ini lebih kepada memang kalau itu lebih banyak menyoal persoalan politik. Tapi yang ingin saya tekankan begini teman-teman, kita ini jangan jadi orang KBK. Jadi dulu ada semarak bahwa NU merubah kafir dan muslim, itu kan begitu. Kita akan berbicara dalam konteks fikih. Fikih itu kafir itu macam-macam. Ada muahad, muwatona dan muwatona. Nah dari dibaca dari kriteria itu, non muslim Indonesia ini tidak ada yang masuk. Begitu itu. Maka tidak bisa disebut muahad, disebut muwaton dan semacamnya gitu. Maka apa? Ya sebut saja non muslim. Apakah kemudian tidak masuk kafir? Ya kafir. Tetapi kafir saja kan di dalam kajian fikih itu kan macam-macam istilah, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kan nggak bisa kita semuanya harbi, kan bisa begitu. Ada yang dhimmi, ada yang harbi. Kafirnya ya kafir, namanya sudah kayak gitu kan. Tetapi kan beda. Ketika fikih berbicara kafirnya dhimmi dengan harbi kan beda. Nah, ketika begitu, bagaimana kita merespon kafir yang di sini? Itu kan tidak masuk. Ini harbi bukan, dhimmi bukan, begitu itu. Maka siapa? Ya udah non muslim saja. Sehingga kita rumuskan bagaimana relasi muslim dan muslim di Indonesia. Maka muncullah Al-Hadorah itu diantaranya kan mengawali lurus di Baghdad melahirkan Al-Kindi dan Musi dan semacamnya. Tetapi ada yang lupa. Kekuatan militer di jadi boleh tidak sepakat. Saya termasuk orang yang tidak sepakat dengan Islam Nusantara. Jadi jangan dikira dia itu semuanya. Tetapi kita ini tidak main langsung divonis ini Islam sesat, tidak bisa begitu. Dipelajarin dulu, jangan hanya simbol. Kita ini kan kadang ketika sakit itu, Islam itu kayak rumah sakit, emang itu maksudnya rumahnya yang sakit atau kan begitu? Kayak misalnya ada kandang ayam, apa kandangnya terbuat dari ayam? Atau kandangnya diisi ayam, kan yang dimaksud harus siapa yang penggagasnya ini, dan dipelajari dulu Islam Nusantara itu apa ya? Islam yang berada di Nusantara, kan begitu, yang berdialog dengan kultur, dengan budaya nih. Begitu sebetulnya, makanya saya dulu kritik jangan Islam Nusantara lah, fikih Nusantara. Nah, makanya saya sepakat sekarang dirubah menjadi fikih Hadorah, lebih aman daripada bicara Islam Nusantara, namanya saja sudah dipermasalahkan. Nah, kalau fikih Hadorah saya senang dulu. Hanya saya berarti mengikuti. Nah, termasuk fikih bi'ah. Fikih bi'ah ini termasuk saya dulu yang menggagas. Waktu Mahat Ali awal-awal itu orang belum kenal fikih bi'ah itu, saya sudah fikih bi'ah. Tetapi kan capek sendirian gitu. Karena tidak ada dukungan dan semacamnya bahwa kiai kita belum familiar dengan dunia begini. Tetapi mau tidak mau para asatid ini sudah harus mulai dengan istilah ini, wacana-wacana seperti ini, fikul ta'ayush, fikul tabaruk, fikul waliyah dan semacamnya. Sehingga bagaimana kita bisa merespon itu, termasuk dari fikul bi'ah. Saya sampai di Mahat Ali kita itu buku-buku fikul bi'ah itu koleksi betul. Tetapi ya itu tadi. Maka dulu ketika ini masih nututin, sekarang udah berapa? Setiap kajian skripsi itu harus muatannya respon fikih terhadap lingkungan hidup. Makanya dulu illegal logging dibahas, pengerukan pasir, itu yang harus, semuanya harus begitu. Kalau tidak saya tolak waktu itu. Sekarang saja sudah mulai, karena negara tidak memberikan. Jadi ini S1 ilegal itu, belum dapat ijazah gitu. Tapi sebetulnya kajiannya bagus, teman-teman diajar diskusi bagaimana berdialog dengan lingkungan hidup. Nah, apapun itu, minimal saya mengantarkan teman-teman bahwa ada istilah seperti ini, dan itu masih banyak. Ada figur muwazanah dan semacamnya, silakan dikembangkan sendiri. Sekali lagi, saya hanya mengantarkan dan menutup
Isinya silahkan diisi sendiri. Oleh karenanya sekali lagi para kiai, jika ada yang kurang berkenan mau buka pertanyaan, ini sudah jam 12 juga, dan dijawab. وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة